Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Limbangan, Ibu Hajah Cicin, ataupun yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Tita. Yang kami hormati seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMPN 4 Limbangan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita semua masih senantiasa diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satu diantaranya yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka berbagi pemahaman ataupun pengalaman dari rekan kita semua, yakni Ibu Aisyah Rohmah SPD. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, serta sampailah kepada kita semua yang insya Allah sampai detik ini masih senantiasa istiqomah mengikuti segala jejak langkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu SMPN 4 Limbangan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara terlebih dahulu akan membacakan beberapa agenda acara kita hari ini ya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita Ibu Aisyah Rohmah. Kemudian yang terakhir yakni penutupan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita menginjak acara yang pertama yakni acara pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara kita hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ataupun pada hari ini yang diwakili oleh Ibu Tita Rosdiana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur dapat berkumpul di tempat ini yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat dan salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah SMPN 4 Limbangan yang pada hari ini sangat bahagia dan bangga terhadap rekan kita yaitu Ibu Aisyah Rohmah yang pada saat ini sedang mengikuti program atau pendidikan guru penggerak. Memang guru penggerak ini yang saya tahu merupakan program yang sangat luar biasa, di mana nanti guru-gurunya bisa menggerakkan lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik, dan mutu sekolah pun akan menjadi lebih baik pula. Untuk nanti Ibu Ai sebagai pemateri akan memaparkan ya mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah agar supaya anak-anak didik kita itu terbangun kedisiplinan ataupun pembiasaan positifnya itu tidak tidak harus terdorong selalu oleh orang
tapi mereka memiliki dorongan dari dirinya sendiri, ya. Maka mungkin nanti yang lebih luas, yang lebih detailnya apa itu budaya positif yang akan dipaparkan secara langsung oleh rekan kita Ibu Ani Siti Rohmah. Kita simak dan kita telah bersama-sama dengan beliau, begitu ya. Dan sekali lagi kami selaku rekan dan mewakili Ibu Kepala Sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu Ai dan sangat bangga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini. Seperti itu. Mungkin sambutan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN Patimbangan yang hari ini telah diwakili oleh Ibu kita. Baik para Ibu semua, untuk kegiatan kita hari ini yang selanjutnya yakni kita menginjak kepada acara yang utama, yakni pemaparan ataupun penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ai Siti Rohmah selaku calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu kepada Ibu Ai saya langsung persilahkan. Ya, terima kasih Bu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu guru yang sudah hadir hari ini pada acara sosialisasi dari penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi sosialisasi ini adalah ya, jadi materi dari diseminasi ini adalah hasil pembelajaran saya selama ini dalam pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin mohon maaf, bukan bermaksud untuk ingin menggurui, karena mungkin di sini sudah banyak guru-guru yang lebih berpengalaman. Namun di sini saya hanya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, selanjutnya Ibu mungkin perkenalkan, ada yang belum mungkin ada mahasiswa PKL ya di sini. Perkenalkan, nama saya Ai Siti Rohmah. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ya, selanjutnya hari ini saya akan menyampaikan materi diseminasi yang meliputi dari paradigma perubahan belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi diri manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, namun sebelum masuk ke dalam materi diseminasi, saya sebelumnya akan kita akan melakukan dulu sebuah ice breaking, ya. Jadi di sini saya punya sebuah permainan. Jadi untuk melatih konsentrasi ibu guru semua di sini, ya. Jadi kalau misalkan mohon diperhatikan, kalau misalkan saya bilang ini satu, ya, yang ini dua, dan yang ini tiga. Nah, sekarang saya akan tanya yang ini dua. Coba konsentrasi semuanya. Ini satu, yang ini dua, dan yang ini tiga. Sekarang yang ini dua. Alhamdulillah. Apa tadi jawabannya? Dua. Kenapa bisa dua? Ya, coba sekali lagi. Ini satu.
Jawabannya tiga. Kenapa bisa 3? Coba Bu Lila bisa menjawab kenapa bisa 3? Tadi kan ini 1, yang ini 2, dan yang ini 3, dan yang ini 3. Jadi kita itu bukan fokus pada angka 1, 2, dan 3-nya, tapi pada tadi perintahnya. Ini 1, dan yang ini 2, dan yang ini 3, dan yang ini 3. Jadi yang difokuskannya adalah pada katanya. Dan yang ini 3, yang ini yang 2, kemudian ini 1. Jadi tadi kan ini 1, yang ini 2, dan yang ini 3, dan yang ini 3. Jadi yang difokuskannya itu bukan pada angkanya, tapi pada kalimat sebelumnya, kata sebelumnya ya. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi diseminasi. Yang pertama adalah perubahan paradigma perubahan belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi, kalau sebelumnya kita itu mengajar itu mungkin kepada siswa itu disamaratakan ya. Jadi siswa itu kemampuannya disamakan. Nah, kalau sekarang itu ada perubahan atau pergeseran dari paradigma tersebut ya. Jadi sekarang itu yang harus kita utama lihat adalah kebutuhan dari belajar siswa ya. Jadi kita itu harus menyesuaikan pembelajaran yang akan kita berikan dengan kebutuhan siswa ya. Jadi tidak disamaratakan. Misalkan siswa yang A yang kemampuannya tinggi kemudian disamaratakan dengan siswa yang kemampuannya masih sedang. Jadi si pembelajaran yang akan kita berikan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tahap perkembangan siswa ya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba ada yang tahu tidak profil pelajar Pancasila di sini? Ya, silakan kita. Boleh dinyanyikan ya Bu? Oh boleh, nanti diikuti oleh semuanya ya, dinyanyikan. Silakan Bu Tita berdiri. Lagunya apa ya? Apa lagi Om? Sini aja Bu. Loh di sana nih. Ikutin ya kalau ada yang sudah tahu. Boleh. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? 6 ya, 6 dimensi. Kita nyanyikan sama-sama. 3, 4. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh sekali lagi Bu? Oh boleh. Silakan Bu Tita. 3, 4. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Tita. Nah itu tadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah apa tadi? Beriman dan Beriman dan bertakwa serta berakhlak
digalakan adalah profil pelajar Pancasila. Silakan dilanjut Kak. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan, ya. Jadi, disiplin positif ini adalah unsur utama, ya, terwujudnya budaya positif di lingkungan belajar. Jadi dengan siswa, ya, terus melakukan disiplin positif itu akan menjadi sebuah pembiasaan. Kemudian pembiasaan itu lama kelamaan akan berubah menjadi sebuah budaya positif pada siswa. Apa saja budaya positif tersebut? Apa saja disiplin positif tersebut, pembiasaan positif tersebut? Bukan hal yang rumit ya, Ibu, tapi hal-hal yang sederhana. Misalnya seperti melakukan pembiasaan salam, sapa, yang 5S, budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu bukan hal yang sulit. Jadi misalnya kita mengajarkan siswa setiap bertemu dengan guru itu melakukan salim, atau sebelum masuk ke sekolah itu biasanya suka ada embun pagi, ya, kita menyambut siswa, kemudian siswa salim kepada guru. Yang selanjutnya juga bisa misalnya di kelas dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Atau karena saya misalkan guru PAI, itu setiap sebelum belajar itu pasti ada mengaji. Itu pembiasaan positif. Tidak harus banyak-banyak, misalkan bisa mengajinya itu 5 ayat, ya. Jadi dengan dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah budaya positif yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, nah, tujuan mulia atau nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Nilai ini disebut sebagai nilai kebajikan universal, ya, terlepas dari adanya suku, ya, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan bahasa maupun latar belakang. Jadi mau siswa itu misalnya berbeda agama, tapi kalau nilai kebajikan universalnya itu kan tetap sama, tidak berbeda, ya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, ya. Selanjutnya, Bu. Nah, contoh-contoh dari nilai kebajikan. Jadi ada misalkan kita itu menerapkan sikap peduli. Peduli itu bisa juga dengan kejujuran, tanggung jawab, baik hati, ya, kesetiaan, keberanian, dan gotong royong. Kemudian juga rajin. Ada sikap dermawan, toleransi, komitmen, menyayangi, kebahagiaan, dan kedamaian. Percaya diri, bersahaja, kebersihan, rasa hormat, percaya, keamanan, dan ketegasan. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan kepada siswa, ya. Nanti dari nilai-nilai ini akan terbangun sebuah disiplin positif. Kemudian nanti juga jadi sebuah pembiasaan dan jadi budaya positif. Jadi kita harus bisa membangun disiplin positif siswa itu dari dalam dirinya sendiri, ya. Jadi dari keyakinannya sendiri, bukan karena terpaksa misalnya, karena mereka yakin, oh iya, saya harus terbiasa setiap pagi itu sebelum belajar itu berdoa. Jadi tanpa disuruh, anak itu sudah harus mempunyai kesadaran untuk melakukan sendiri. Lanjut, Bu. Nah, kemudian ada motivasi diri manusia. Menurut Diana Gosen, motivasi diri manusia itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah untuk menghilangkan
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu perilaku karena menghindari hukuman. Misalnya saya juga sering menghindari hukuman ketika misalkan masuk ke sekolah terlambat. Misalkan saya cari alasan, aduh ibu maaf saya terlambat, tadi saya ada perlu dulu misalkan, padahal misalnya saya kesiangan gitu. Jadi menghindari hukuman. Begitu juga dengan siswa, biasanya siswa itu juga menghindari hukuman, ya. Jadi yang dia lakukan itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi seseorang melakukan sebuah perilaku itu adalah karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya dia itu karena di sekolah itu kata gurunya misalkan, hari ini ibu akan memberikan sebuah latihan. Siapa yang nilainya 100 misalkan nanti akan ibu beri hadiah misalkan, ya. Jadi siswa itu mengerjakan atau menghafal itu karena adanya sebuah penghargaan, ya, karena adanya sebuah imbalan. Kalau tidak hanya di lingkungan sekolah, misalkan di rumah, ketika kita misalkan disuruh oleh orang tua, misalkan orang tua kita menyuruh untuk membeli sesuatu ke toko misalkan atau ke warung, ya. Nah nanti ini tolong belikan garam, nanti dikasih imbalan misalkan. Jadi si anak itu mau melakukan karena adanya imbalan, ya. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah kalau ini itu karena memang dari dalam dirinya sendiri sudah muncul keinginan untuk melakukan hal tersebut, ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan kita sebagai guru, kita datang ke sekolah tepat waktu, ya. Nah, bukan karena takut dihukum dan bukan juga karena kita ingin dipuji oleh kepala sekolah, tapi karena kita menghargai diri kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita itu adalah teladan bagi siswa. Ketika saya datang ke sekolah tepat waktu, maka siswa pun akan mengikuti saya karena saya itu adalah teladan bagi siswa saya, ya. Jadi kita itu harus mempunyai motivasi dari diri kita sendiri, bukan karena adanya hukuman atau juga karena adanya ini penghargaan, gitu, ya. Kenapa, Bu? Yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan, ya. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi dalam hukuman itu ada yang dinamakan hukuman, ada juga yang dinamakan konsekuensi, dan ada yang dinamakan restitusi, ya. Nah, hukuman itu biasanya nantinya akan menciptakan, ya, seorang siswa atau seseorang dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Ya, karena di sini dijelaskan bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Coba saja ketika kita dihukum misalkan, itu di dalam diri kita itu tertanam misalkan rasa sakit hati. Saya dihukum di depan kelas, diketawai oleh semua teman. Jadi siswa itu punya pengalaman negatif di dalam dirinya. Jadi si pengalaman itu akan terus tertanam dan akan terus diingat sampai dia dewasa. Misalkan ibu dan bapak di sini waktu sekolah dulu, ya, misalkan punya guru yang galak, misalkan ada guru yang sering menghukum, sampai detik ini itu pasti akan diingat. Saya dulu punya guru SMP yang galak, selalu menghukum, ya. Jadi akan terus diingat sampai
panjang. Jadi tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang panjang. Siswa itu akan terus ingat, saya waktu kemarin dihukum oleh ibu A karena misalkan hal yang sepele, ya. Kemudian juga murid membenci peraturan. Dengan adanya hukuman, murid itu akan jadi membenci peraturan, ya. Misalkan jadi tidak mau sekolah. Ada kebanyakan murid yang tidak mau sekolah misalkan karena peraturannya itu kalau telat nanti akan dihukum. Nah, jadi muridnya itu membenci peraturan itu sampai dia tidak mau sekolah karena kalau dia telat nanti akan dihukum, ya. Kemudian mendorong menyalahkan diri, ya. Jadi ketika misalnya kita memberikan hukuman kepada siswa, nah siswa itu kemudian akan punya rasa di dalam diri itu bahwa saya itu ternyata salah, ya. Saya itu telah berbuat salah, kemudian saya dihukum. Jadi dia itu mempunyai identitas yang gagal. Kemudian juga murid belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi karena adanya hukuman itu, murid itu jadi menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Jadi misalnya dia itu melakukan sesuatu, jadi tidak akan mengakui kesalahan, karena kalau misalnya mengakui kesalahan akan dihukum, ya. Jadi secara tidak langsung kita juga mengajarkan murid untuk berbohong. Kemudian juga hukuman itu sifatnya tiba-tiba, ya, tidak diharapkan dan sangat melukai. Jadi tidak ada misalkan ketika dia melakukan pelanggaran langsung dihukum. Nah, jadi tiba-tiba, jadi dia kan tidak berharap untuk dihukum, ya. Nah, selanjutnya ada identitas sukses. Nah, kalau identitas sukses itu ada dua perlakuan, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini, ya, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi sifatnya itu tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sifatnya adalah kesepakatan. Jadi kita dengan siswa itu sudah ada kesepakatan. Jadi sudah disepakati, misalnya kalau misalnya kamu terlambat 15 menit, nanti istirahatnya akan dikurangi. Jadi ketika teman sudah istirahat, dia masih di kelas. Nah, itu adalah konsekuensi. Atau misalnya kalau menumpahkan menumpahkan air di meja, nah itu konsekuensinya harus dibersihkan, ya. Jadi konsekuensi ini tidak nyaman untuk muridnya itu dalam jangka waktu yang pendek, ya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lalu juga murid menghormati peraturan, karena si peraturannya ini sebelumnya sudah disepakati, ya. Jadi tidak dadakan karena kesalahan langsung dihukum, tidak. Jadi dia sebelumnya sudah tahu, oh kalau saya terlambat, misalnya saya harus menghafal surat An-Nasr misalnya, ya, atau menghafalkan surat Al-Insyiqaq misalnya. Jadi dia sudah tahu sebelumnya konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Kemudian mendorong kepatuhan, ya. Kemudian juga murid belajar taat pada peraturan. Dan yang selanjutnya adalah sudah diketahui. Jadi si bentuk hukumannya itu sudah diketahui, karena itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi seperti tadi yang dibilang sudah disepakati dari sebelumnya, ya. Kemudian juga yang selanjutnya ada restitusi. Nah, kalau restitusi ini berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah pilihan, ya. Nah, restitusi ini menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, ya. Nah, dalam restitusi
tidak ada saling menyalahkan. Justru dalam restitusi ini adalah lebih ke mencari solusi dari apa yang sudah murid lakukan, ya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga mendorong disiplin positif, karena dengan restitusi, ya, nanti murid itu akan diberikan pilihan untuk memperbaiki kesalahannya dan juga untuk mengembalikan kepercayaan orang lain, ya. Kemudian juga murid belajar memecahkan masalah. Jadi kita itu kalau restitusi, kita itu memberikan pilihan kepada siswa apa yang akan kalian perbaiki, ya. Jadi bukannya kamu salah, kamu harus seperti ini, nah bukan. Jadi kalau di restitusi itu lebih ke memberikan penawaran bagaimana memecahkan masalah yang telah diperbuat. Kemudian juga selanjutnya adalah hukuman. Di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Kuis ya Ibu. Kuis, coba. Yang pertama, nah, ini jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, coba. Betul atau tidak? Betul. Hukuman. Nah, yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, oh iya, betul, konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Coba, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, betul, ya. Jadi sudah tahu ya yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, apa itu dihukum oleh penghargaan, ya? Kenapa penghargaan itu disebut juga sebagai sebuah hukuman? Padahal kan penghargaan itu sebelumnya kita mengira bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang baik untuk siswa. Jadi kalau ada penghargaan nanti motivasi siswa katanya semakin meningkat, ya. Padahal di sini disebutkan, ya, bahwa penghargaan bisa juga disebut sebagai hukuman. Nah, menurut Alfie Cohen, ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita mengiming-imingi misalkan, ya, atau nanti kalau kamu di kelasnya rapi, tertib, ibu akan kasih makanan misalnya, ya. Jadi kita mengiming-imingi siswa dengan sebuah hadiah untuk melakukan sesuatu, ya. Itu artinya kita itu punya pemikiran, punya asumsi siswa tersebut tidak bisa melakukan hal itu dan tidak mau melakukan hal itu. Jadi kita mengiming-imingi dengan hadiah, ya.
juga penghargaan itu ada di sini dampaknya. Pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Penghargaan itu sebetulnya tidak efektif karena ketika kita terus memberikan siswa dengan penghargaan dan memberikan janji dengan hadiah, minggu depan yang mengerjakan PR akan ibu berikan hadiah. Jadi siswa itu yang ada di pikirannya itu bukan terdorong untuk melakukan hal tersebut, tapi terdorongnya itu karena ingin ada hadiah. Ya. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ya. Jadi siswa ketika tidak diberikan penghargaan, dia itu akan merasa tidak semangat. Misalkan hari ini tidak ada hadiah, saya malas belajar. Atau misalkan Bu, saya mau nulis ini, tapi mau ada hadiahnya. Misalkan ya, ketika tidak ada hadiah, dia tidak mau melakukan. Kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti tadi, ya, yang mengerjakan tepat waktu dia dapat hadiah. Ketika tidak ada hadiah, maka dia itu akan menyepelekan tugas yang diberikan. Jadi tidak diprioritaskan. Biarin aja, toh hadiahnya juga nggak ada. Ya, jadi akan lebih termotivasi karena ada hadiah. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Jadi misalnya hari ini, misalkan ya, di sini neng ada calon guru. Nanti misalkan ada penilaian, ya, penilaian dari dosen. Pas penilaian dipersiapkan dengan baik, ya. Sampai misalkan yang tadinya tidak pernah dilakukan, jadi dilakukan, ya, dibagus-bagus agar dapat nilai bagus. Ya, jadi mematikan kreativitas. Kalau misalkan tidak ada penilaian, mengajarnya biasa aja. Malah misalkan anaknya cuma dikasih tugas misalnya. Tapi ketika ada penilaian, tiba-tiba bikin video, tiba-tiba bawa hadiah misalkan ya, karena ingin dapat penghargaan. Jadi itu mematikan kreativitas kita. Kemudian juga penghargaan itu seperti yang tadi menghukum. Jadi misalkan siswa itu peringkat 1 misalkan ya. Nah dia juga dengan adanya penghargaan itu menjadi terbebani. Ya, misalkan kita kepada anak, kalau itu peringkat 1, kenapa tidak jadi contoh yang baik untuk teman misalkan ya. Jadi dia terbebani ketika melakukan sesuatu. Kemudian juga penghargaan itu mematikan motivasi dalam diri bisa ya. Jadi siswa itu tadi dikatakan tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaan. Jadi termotivasinya itu karena adanya penghargaan. Ya. Selanjutnya adalah restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Diane Gosens. Ya, jadi restitusi ini adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa ya melakukan kesalahan, nah jadi kita itu memperlakukannya itu dengan restitusi. Nanti akan dijelaskan ya di slide selanjutnya. Jadi melakukannya itu dengan restitusi, bukannya malah misalkan dipanggil kemudian dimarahi, bukan, tapi dengan
restitusi juga adalah proses kolaboratif antara guru dan murid ya untuk mencari solusi dari masalah yang telah dibuat misalkan oleh siswa dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini bukan yang menyalahkan siswa, tapi lebih fokus ke mencari solusi, ya mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Apa solusinya? Apa yang akan diperbaiki? Apa yang ingin mereka perbaiki? Dari kapan akan memperbaiki? Ya, jadi restitusi itu bukan untuk menyalahkan siswa. Ciri-ciri restitusi, ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan siswa itu adalah hal yang untuk dipelajari, belajar dari kesalahan. Kamu misalkan melakukan sesuatu, apa yang akan kamu perbaiki, misalkan ya, apa yang sudah kamu lakukan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan dan juga tawaran, bukan paksaan. Jadi kita itu memberikan penawaran kepada siswa, ya. Apa yang akan kamu lakukan kepada teman kamu yang sudah misalkan kamu ganggu, misalkan siswa tersebut mengganggu temannya ketika belajar, ya. Apa yang akan kamu lakukan, misalkan, ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap perilaku manusia itu ya dilakukan karena adanya tujuan. Jadi tidak mungkin seorang siswa melakukan pelanggaran itu karena tidak ada tujuan. Jadi dengan restitusi ini kita itu mencari apa tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya menguatkan, ya. Kemudian juga fokus pada solusi. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi perilaku yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak hanya oleh siswa, oleh kita juga sama, ya. Kita juga melakukan sesuatu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, ya. Atau bisa juga dengan perasaan aman. Jadi misalnya seorang siswa itu di kelas itu dia itu selalu malak teman, misalkan minta uang jajan ke teman, minta makanan ke teman. Nah, kita itu tidak bisa menghakimi siswa itu, oh dia nakal, atau oh dia itu melakukan itu misalnya karena kekurangan uang jajan, misalkan, ya. Jadi kita harus tahu apa yang melatar belakangi perilakunya. Misalnya karena tidak dihasilkan, jadi dia itu suka minta ke teman, misalkan, ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu memanggil siswa tersebut, kita harus tahu kebutuhan dasar yang dia lakukan. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini bersifat psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan
koneksi sosial. Misalnya siswa itu dia itu suka, kalau misalkan mengajar di SD misalkan ya, kemudian ada siswa yang dia itu menulis suka menangis, suka merengek, ya berarti dia itu ingin diperhatikan, bukannya misalkan malah dimarahi, kamu kenapa tidak mau menulis, teman kamu yang lain menulis, kenapa kamu malah menangis misalkan ya. Nah justru harusnya kita itu lebih memahami, oh mungkin siswa ini melakukan ini karena ingin diperhatikan, jadi caper misalkan ya, caper karena misalkan dia itu kurang diperhatikan, jadi melakukan hal itu agar diperhatikan oleh teman, agar diakui oleh teman, misalkan, agar diajak oleh teman. Ya, selanjutnya Bu. Kemudian juga ada penguasaan, ya, atau power. Biasanya misalkan ada pada siswa yang dia itu punya power di kelas, misalkan ya suka memerintah temannya misalkan ya, atau dia punya jadi leader, misalkan jadi ketua geng ya, jadi abring-abringan misalkan ya, dia jadi ketuanya. Mungkin dia itu ingin memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan akan penguasaan dia terhadap orang lain ya, jadi dia melakukan itu. Atau misalkan karena merasa saya ini paling pandai, dia ingin menguasai kelas misalkan ya, jadi mendominasi misalkan, bisa ya, karena ingin memenuhi kebutuhan yang tadi. Kemudian selanjutnya ada kebebasan ya, kebebasan. Misalkan siswa ya, sekarang siswa SMP itu kan sedang masa-masa labil ya, masa-masa mencari jati diri. Jadi ketika kita misalkan kasih tahu, itu kadang siswa itu susah, tidak mau dikasih tahu karena mungkin mereka itu sedang berusaha memenuhi ini kebutuhan dasar akan kebebasan ya, ingin mencoba hal yang baru. Misalkan ada banyak siswa SMP misalkan yang sudah mulai merokok, atau misalnya suka nongkrong ya, atau misalkan kebut-kebutan di jalan. Jadi mereka itu mungkin ingin mencari kebebasan dengan melakukan hal-hal yang baru ya. Selanjutnya tadi adalah kesenangan ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Misalnya siswa itu sering izin ke WC, Bu, saya izin, baru masuk sudah izin ke WC, 1 jam kemudian izin ke WC lagi. Mungkin dengan dia sering izin ke WC atau sering keluar bangku ya, ngobrol dengan teman ya, bernyanyi di kelas, itu adalah sebuah tindakan yang dia lakukan untuk memenuhi kesenangannya ya. Saya itu bosan di kelas Bu ya, jadi bolak-balik ke WC itu mereka itu senang misalnya ya. Atau misalnya di kelas itu bernyanyi ya, banyak siswa yang lain di kelas dia jalan-jalan misalkan, jadi karena senang, memenuhi kesenangan ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas ya. Jadi mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak disebut peraturan kelas ya? Nah, dalam kurikulum Merdeka sekarang ya, itu tidak ada yang disebut dengan peraturan kelas ya. Justru yang dibangun sekarang itu adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat ya, terlepas dari latar belakang dan bahasa maupun agama siswa tersebut. Jadi seseorang itu akan lebih
sesuatu jika itu adalah keyakinannya. Ya, kalau peraturan kan itu kadang mengikat, dilarang, misalkan memakai pakaian yang kalau untuk siswa SMP itu misalnya ketat, ya, atau memperlihatkan lekuk badan, misalkan ya. Nah, jadi keyakinan itu beda dengan peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak, jadi lebih rinci, kalau dapat dari peraturan lebih rinci dan konkret. Kemudian juga pernyataan-pernyataannya itu universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh, ya, tidak ada kata dilarang, ya. Jadi dicari kata-kata yang positif, ya. Kemudian juga keyakinan itu hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau peraturan misalkan ada sampai 20 misalkan, ya. Kalau keyakinan itu bisa 5 atau 7, ya. Jadi tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh warga kelas. Kemudian juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian juga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita di kelas, ya, nanti membuat keyakinan dengan siswa. Misalkan siswa menuliskan di kertas post-it apa yang ingin, keyakinan yang ingin dilakukan nanti, kemudian yang ingin diyakini, ya, kemudian ditempel nanti, ya, dan nanti disepakati oleh semua warga kelas. Nah, setelah disepakati nanti dibuat poster, kemudian ditandatangani oleh semua warga kelas, ya. Nah, contoh dari keyakinan kelas, ya. Kalau peraturan itu biasanya kata-katanya itu lebih ke mengikat, ya. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Nah, kalau keyakinan kelas itu kata-katanya bisa diganti. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, misalkan, ya, mengucapkan salam sebelum masuk. Nah, kemudian juga ada misalkan contohnya kalau peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, misalnya, ya. Nah, kalau keyakinan itu kata-katanya lebih positif. Jadi tidak ada kata jangan, diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian juga ada kata jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas itu diganti katanya menjadi membuang sampah pada tempatnya, misalkan, atau misalkan dilarang mencontek. Nah, kalau keyakinan kelasnya apa kira-kira? Bersikap jujur. Nah, jadi bersikap jujur dalam bertindak, dalam perbuatan, misalnya, atau misalkan dilarang makan atau minum di kelas. Keyakinan kelasnya dibuat dengan keyakinan kelas, kata-katanya seperti apa? Mencintai lingkungan bersih. Nah, bisa mencintai lingkungan bersih, karena kalau makan dan minum di kelas nanti
Jadi bisa hukumannya itu dengan misalkan push up, ya, atau misalkan dengan kata-kata yang mungkin akan menyakitkan bagi siswa, ya. Yang tadi sudah dikatakan, ya, penghukum itu mencari sistem atau alat yang dapat menekan siswa, ya. Ciri-ciri dari guru yang mempunyai posisi kontrol penghukum itu adalah nada suaranya itu tinggi, seperti membentak, ya. Kemudian bahasa tubuhnya itu melotot. Kamu misalkan, ya, kenapa kamu kesiangan? Melotot, kemudian membentak, ya. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu berbeda dengan penghukum. Pembuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu tidak, kalau kamu melakukan itu, ibu akan dihukum oleh kepala sekolah. Jadi membuat anak merasa bersalah. Jadi dalam pikirannya itu, si anak itu tertanam bahwa ternyata si ibu itu jadi dimarahi oleh kepala sekolah gara-gara saya, misalkan, ya. Jadi nanti anak itu punya identitas gagal, akan terus menyalahkan dirinya sendiri, akan punya sikap rendah diri, ya. Bahasanya itu mungkin halus, ya, memelas kepada siswa. Tolong dong, kamu lebih rajin, ya. Ibu sudah capek, ibu di rumah banyak pekerjaan, ya. Ibu di rumah itu banyak yang dikerjakan, di kelas kamu tidak mau belajar, atau kumaha ibu tidak capek. Nah, jadi tidak boleh seperti itu kepada siswa. Jadi dia itu punya rasa, berarti saya itu sudah membuat guru saya capek, sudah membuat guru saya banyak pekerjaan dan stres, misalnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Mungkin ini yang paling banyak, ya, dilakukan oleh siswa, guru, ya, kepada siswa. Jadi kalau sebagai teman itu kita dengan siswa itu setingkat, ya. Jadi siswa itu menganggap kita itu adalah temannya, ya. Kamu mau tidak melakukan ini untuk ibu? Ayolah, kan kita mah best friend atau kita mau bestie, misalkan, ya. Jadi nada suaranya itu akrab dan bercanda ramah, ya. Bahasa tubuhnya juga lebih ke senyum dengan siswa, ya. Jadi tidak ada membentak, gitu, ya. Jadi posisinya sebagai teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi posisi pemantau ini satu tingkat ada di atas posisi teman, ya. Jadi kita itu punya data siswa yang memiliki data siswa, ya, tentang perilaku siswa tersebut, ya, punya catatannya. Misalnya dari kelas 7 siswa itu misalnya suka melakukan apa, jadi kita itu punya datanya, ya. Nah, jadi bahasa tubuh dari pemantau itu datar, normal, nada suaranya juga normal, ya. Dan yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi guru yang paling harus dilakukan, yang paling efektif, misalkan, ya. Jadi guru itu berbuat sesuatu dengan murid
Jadi misalnya membuat siswa itu punya rasa bersalah, ya. Ibu teh sudah mengajari kamu capek-capek tengah malam membuat tugas, kenapa kamu belum bisa terus misalkan ya? Kenapa kamu tidak mau belajar? Kenapa kamu mengecewakan ibu? Nah itu posisi membuat rasa bersalah, dan itu nanti akan membuat siswa punya identitas gagal. Jadi siswa itu akan terus punya pemikiran, saya sudah mengecewakan guru saya, ya. Saya sudah membuat guru saya capek. Jadi dia akan punya sifat seperti itu, ya, rendah diri. Kemudian yang terakhir, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi kontrol apa? Manajer. Ya. Jadi, kalau posisi kontrol manajernya ditanyakan, apa keyakinan yang sudah dilanggar? Ya, kemudian apa yang ingin diperbaiki? Bagaimana cara untuk memperbaiki? Ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi di awal sudah dijelaskan restitusi itu apa, ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi teori kontrolnya itu bahwa kalau misalkan yang pertama adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi misalnya siswa itu melakukan sebuah pelanggaran atas keyakinan yang telah dibuat, ya. Nah, cara untuk melakukannya adalah dengan segitiga restitusi. Jadi ditanyakan dulu misalnya kepada siswa, apakah betul tadi kamu misalnya merobek buku punya teman kamu misalkan, kenapa melakukan hal itu misalkan, ya. Tapi kalau misalkan ibu jadi kamu, ibu juga pasti akan melakukan itu misalkan, ya. Karena setiap terus ditanya, apakah yang kamu lakukan itu betul atau salah misalkan, ya. Kalau misalkan salah, tidak apa-apa, karena semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, gitu, ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan tadi, ya. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tadi, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, penguasaan dan kesenangan, ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Jadi kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi itu ada yang motivasi dari luar, ada yang motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, dan kalau misalkan dilanggar, keyakinan apa yang dilanggar, kemudian bagaimana memperbaikinya, misalkan, ya. Nah, jadi kita dalam segitiga restitusi ini, kita itu memposisikan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Jadi kita itu membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya, dan nanti siswa itu kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ini adalah mungkin akhir dari materi yang saya berikan, ya, bahwa di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun
melakukan pembiasaan positif. Ya, jadi tugas kita itu adalah membangun dan menuntun ya kodrat yang ada pada anak. Nah, sehingga anak tersebut menjadi manusia yang merdeka, ya, merdeka, nyaman dan bertanggung jawab sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ya dari materi yang saya berikan, karena saya masih belajar ya, kita semua masih belajar. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini ya. Maaf mengganggu waktu belajarnya. Tidak apa-apa. Jangan jangan kapok, kemudian juga jangan lelah untuk terus belajar ya. Saya juga awalnya pasti jauh dari kata sempurna ya, masih jauh dari kata sempurna, tapi saya terus ingin belajar untuk memperbaiki diri ya, karena semua orang pasti juga ingin memberikan yang terbaik untuk siswanya ya. Ya, jadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Ai Siti Rohmah yang pada hari ini sudah memaparkan penjelasannya mengenai pemahaman, kemudian pengalaman dan penerapan yang sudah dilakukan oleh Bu Ai di SMPN 4 Limbangan setelah Bu Ai mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Dengan aplaus untuk Bu Ai karena beliau sudah menjalani program pendidikan guru penggerak kurang lebih selama 1 bulan terakhir ini ya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Walaupun baru 1 bulan, materi yang didapatkan oleh Ibu Ai ini sangat banyak dan sangat memberikan kebermanfaatan untuk kita selaku pendidik yang nantinya bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan di sekolah kita SMPN 4 Limbangan. Untuk itu